Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang partikel pembentuk inti atom. Oke, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, rekan saya Indah Murniati, Intan Tri Aulia, dan Ahmad Hidayat Lubis. Oke, langsung saja kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian inti atom. Inti atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dipotong atau sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan pengertian atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Dan juga inti atom merupakan subbab materi yang dipelajari luas di bidang fisika dan juga di bidang kimia. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai partikel dasar atom. Atom terdiri dari inti atom dan elektron yang terdapat di luar inti atom. Dan inti atom itu tersusun dari proton dan neutron. Saya, Ahmad Hidayat Lubis, akan menjelaskan tentang bagian partikel penyusun atom, yaitu elektron. Elektron itu ialah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, jika dilihat dari PPT kami, elektron itu berwarna hijau yang disimbolkan dengan negatif. Sedangkan penemu dari elektron tersebut ialah J.J. Thomson melalui penelitian dari sinar katode. Elektron itu sendiri memiliki massa 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Murniati. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partikel penyusun atom. Nah, tadi pembahasan elektron sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahmad. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari partikel penyusun atom. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu inti atom. Nah, inti atom ini dia merupakan bagian terkecil dari atom dan memiliki massa paling besar. Maksudnya itu dia bentuknya itu kecil tapi massanya itu sangat besar. Nah, inti atom ini terdiri dari dua bagian, ada proton dan neutron. Nah, yang pertama itu proton. Proton yaitu partikel pembentuk atom yang bermuatan positif. Dia kalau elektron kan bermuatan negatif, kalau proton dia bermuatan positif. Nah, biasanya proton ini dia dilambangkan dengan P, kalau elektron biasanya dia dilambangkan dengan E. Besarnya massa satu proton sebesar 1 SMA. 1 SMA itu apa? SMA itu adalah satuan massa atom. Nah, dia sebanding dengan 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram. Sedangkan muatan satu proton adalah plus 1 yang juga sebanding dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, selanjutnya yang kedua kan ada neutron. Nah, neutron yaitu partikel pembentuk atom yang bermuatan netral. Kan kalau proton tadi dia bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Nah, kalau neutron dia tidak memiliki muatan, dia netral. Nah, massa neutron hampir sama dengan proton, yaitu sebesar 1 SMA. Jadi, kalau elektron dia tidak memiliki massa karena dia sangat ringan. Sedangkan neutron dan proton, dia massanya itu sama, yaitu 1 SMA. Nah, bisa kita lihat tabel di bawah partikel proton. Proton dia lambangnya itu P, yang mana massanya itu 1,6 kali 10 pangkat min 14 dan muatannya itu yaitu 1 plus, dan dalam satuan kolom jumlah muatannya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19.
Dan partikel yang kedua yaitu neutron. Neutron adalah lambangnya itu N dan masanya itu 1,6 kali 10 pangkat min 24. Dia sama seperti proton. Cuma yang bedanya itu muatannya. Kenapa? Kan tadi muatan neutron dia netral, tidak mempunyai muatan. Maka satuannya itu 0 dan muatan kolomnya 0 juga. Nah, yang ketiga, partikel yang ketiga yaitu elektron, yang mana lambangnya itu E dan masanya itu 9,1 kali 10 pangkat min 28 dan muatan satuannya itu min 1 dan kolomnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi itu yang dapat saya jelaskan tentang partikel penyusun atom. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu lambang unsur akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Intan Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Tri Aulia. Di sini saya menjelaskan tentang lambang unsur. Nah, di mana di sini setiap nuklida ini memiliki simbol kimia yang berbeda. Nah, lambang dari unsur ini adalah X, pangkat A, di bawahnya ada Z. Di mana X ini adalah lambang unsur dan Z ini adalah nomor atom sama dengan nomor jumlah proton. Nah, A ini adalah bilangan massa sama dengan jumlah proton dan neutron. Nah, nomor atom ini adalah suatu unsur nomor yang menunjukkan jumlah proton yang terdapat di dalam inti atom. Nah, sedangkan nomor massa adalah nomor yang menunjukkan banyaknya nukleon. Jadi dari lambang atom dapat ditentukan banyaknya neutron ini dan banyaknya elektron. Terdapat beberapa kelompok nuklida yang mempunyai ciri-ciri yaitu isotop. Nah, isotop ini adalah atom-atom unsur tertentu dengan nomor massa berbeda. Nah, isoton. Nah, isoton ini kelompok nuklida dengan jumlah neutron yang sama, tetapi Z-nya berbeda. Nah, terus ada isobar. Isobar ini adalah kelompok nuklida dengan A yang sama, tetapi Z-nya berbeda. Nah, setelah itu ada isotop. Nah, yaitu unsur-unsur yang memiliki sifat-sifat kimia yang sama, tetapi sifat-sifat fisikanya berbeda. Nah, setelah itu dengan ukuran atom. Nah, di dalam inti atom ini jauh lebih kecil dari ukuran asli atom. Nah, antaranya 1000 dan 10.000 dan 100.000 kali lebih kecil. Nah, juga di sini mengandung lebih dari 99% dari massa, sehingga kepadatan massa intinya ini sangat berbeda. Berbeda dan sangat tinggi. Inti atom ini memiliki semacam struktur internal seperti neutron dan proton. Nah, di sini tampak semacam seperti pengorbit sekitar dari satu sama lain. Nah, sebuah fakta yang diwujudkan dalam keberadaan peristiwa magnetik nuklir. Nah, namun percobaan di sini menunjukkan bahwa inti ini sangat mirip dengan bola atau elipsoid. Nah, sekitar 10 sampai 15 mili. Nah, di sini tampak kepadatan yang konstan. Kepadatannya ini konstan. Tentu radius ini sangat bervariasi dengan jumlah proton dan neutron. Nah, di sini inti atom ini lebih berat dan partikelnya ini agak lebih besar. Nah, inti atom ini juga terdiri dari atom proton dan neutron. Nah, di mana jari-jari intinya ini R sama dengan RO dikali A 1/3.
R-nya ini adalah jari-jari atom dengan nilai 1,33 kali 10⁻³ cm, dan A-nya ini adalah nomor massa atau nukleum. Nah, setelah itu ada bentuk-bentuk atom. Nah, bentuk atom ini pada tahun 1661 Robert Boyle mempublikasikan buku The Skeptical Scientist yang beragumen bahwa materi-materi di dunia ini terdiri dari berbagai kombinasi ataupun atom-atom yang berbeda. Nah, di mana hal ini berbeda dengan pandangan klasik bahwa materi terdiri dari unsur udara, tanah, api, dan air. Nah, pada tahun 1789, istilah elemen ini ataupun unsur di sini didefinisikan oleh seorang bangsawan dan peneliti Prancis seperti Anton Lavoisier. Nah, sebagai bahan dasar yang tidak dapat dibagi-bagi. Lebih jauh lagi dengan menggunakan metode kimia. Nah, pada tahun 1803 John Dalton menggunakan konsep atom untuk menjelaskan mengapa unsur-unsur selalu bereaksi dalam perbandingan yang bulat dan tetap, dan mengapa gas-gas tertentu lebih larut dalam air dibandingkan dengan gas-gas lainnya. Nah, John ini mengajukan bahwa lebih jauh bahwa setiap unsur ini mengandung atom-atom tunggal unik yang dapat kemudian lebih jauh bergabung menjadi senyawa-senyawa kimia. Nah, sedangkan bentuk inti atom ini ada yang berbentuk bulat dan cakram. Nah, di dalam inti atom ini bekerja gaya Coulomb dan momen quadrupole. Nah, jika momen quadrupole ini sama dengan 0, maka bentuknya bulat. Jika lebih besar dari 0, maka bentuknya akan lonjong atau cakram. Baik, kesimpulan dari hasil penjelasan kami yaitu partikel-partikel yang membangun inti proton dan neutron yang sering disebut dengan nukleon. Nah, inti atom ini lebih kecil dari ukuran asli atom. Nah, bentuk atom ini juga ada yang berbentuk bulat dan cakram. Di dalam inti atom ini juga bekerja gaya Coulomb dan momen quadrupole. Jika momen quadrupole ini sama dengan 0, maka bentuknya itu bulat. Jika lebih kecil dari 0, maka bentuknya itu lonjong atau cakram. Nah, baik, sampai di sini dulu penjelasan dari kami yang kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.